dari komunikasi kami dengan para investor, mereka justru mengharapkan yang sangat tegas dari pemerintah ya mengenai bagaimana penanganan COVID ini. Jadi semakin kita ada ketegasan soal misalnya penghentian konstruksi atau ketegasan soal bagaimana pengaturan perjalanan, itu mereka sangat apresiasi. Mereka mengatakan karena ini isu global dan semua negara mempengaruhi, justru semakin besar cepat kita bisa lolos dari ini, recovery ini, maka kepercayaan investasi akan semakin tumbuh. Artinya mereka tahu bahwa pemerintah sangat serius dan mereka tahu bahwa long term, ini kan kita bicara investasi jalan tol, ini kan long term investment ya. Semakin cepat COVID ini berlalu, masa kritisnya bisa dilampaui, mereka lebih confident justru dengan menangani ini. Oleh karena itu memang mereka mengatakan sakit dikit, cepat, nggak apa-apa, tapi yang penting in the long run, Pak Danang, kita bisa sustain mengalokasi investasi ini di Indonesia. Ini terutama para investor asing ya, yang masuk di sektor jalan tol. Kalau untuk para investor dalam negeri maupun para lenders itu juga prinsipnya sama. Jadi semakin mereka sangat paham dan mereka juga mengerti apabila pemerintah itu di dalam mengatasi masalah COVID ini juga melakukan pembatasan, pelarangan atau pengelolaan yang lebih baik dari perjalanan, terutama yang melalui jalan tol. Mereka bilang traffic berkurang sekarang nggak apa-apa, tapi kita recovery bisa cepat. Dan saya kira itu view yang paling penting yang kita bisa dapatkan dari para investor kita sekarang ini. Oke, justru malah berharap kepastian dari pemerintah kita begitu ya Pak ya? Ya. Nah, mereka tahu ini kan bukan karena ini sifatnya global, jadi bukan hanya isu dari pemerintah Indonesia. Semakin cepat pemerintah Indonesia bisa menangani ini, kepercayaan itu malah justru akan lebih tinggi. Jadi oleh karena itu kita dorong bagaimana perjalanan ini betul-betul kita kelola dengan baik. Penurunan di traffic di tol saya kira sangat dipahami, tapi mereka lebih tertarik mengenai misalnya contohnya bagaimana sebenarnya pemerintah Indonesia atau Kementerian PUPR atau BPJT itu mengatur physical distancing di rest area misalnya. Bagi mereka itu lebih penting daripada soal shock yang jangka pendek. Karena apa? Kalau kita betul-betul bisa melakukan physical distancing, pengaturan misalnya di rest area atau di retail facility-nya dia atau di tempat ibadah atau di ATM misalnya, atau penyediaan desinfektan atau APD di rest area, mereka akan confident bahwa ini kejadian dan tapi tidak waktu yang terlalu lama kita akan bisa recover. Nah, ini kan juga berhadapan juga dengan implementasi skenario pembatasan sosial berskala besar begitu atau PSBB. Nah ini seperti apa ini nanti implementasinya atau kebijakan jalan tol ini seperti tadi yang sudah di-mention juga nih oleh Pak Danang? Secara prinsip kan kita mengikuti kebijakan yang lebih besar karena PSBB ini kan bukan soal transport ya. PSBB ini persoalan yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan di jalan tol. Dan kami prinsipnya sudah menyampaikan beberapa usulan, kita menyampaikan beberapa skenario simulasi kita untuk mobilitas di jalan tol maupun di akumulasi di rest area. Dan pemerintah juga sudah ini akan sebentar lagi barangkali akan menerbitkan pedoman teknis ya untuk bagaimana pengelolaan mobilitas selama periode untuk pandemi COVID ini di Indonesia. Kita mau ikutin dan kita sudah memberikan masukan untuk dua hal. Pertama itu bagaimana kita mengelola rest area kita. Yang kedua itu memastikan bahwa para pekerja yang bekerja di sektor jalan tol itu memiliki exposure dampak yang sesedikit mungkin. Dan yang ketiga, sebenarnya yang ketiga itu tambahan lagi adalah bahwa proyek-proyek tol konstruksi ini yang sekarang sedang dibangun, itu kita sedang mendata kembali bagaimana rescheduling dari operasionalisasi dari jalan-jalan tol yang sedang dibangun.